Bab 188. Diunggah oleh baca suara. Konsep yang menarik, kata Camus menyetujui sambil tetap mengambang di atasku dalam pusaran angin. Kesombongan itu akan menjadi kematianmu, tambah Bun dengan senyum bersemangat. Kurcaci tua itu mulai berlari ke arahku ketika bongkahan-bongkahan tanah mulai berkumpul di sekelilingnya, membentuk baju besi dari batu bermuatan pertengahan. Sementara itu, Camus menjaga jarak dan menyiapkan mantra lain. Aku mengharapkan rentetan angin lagi dari elf itu, tetapi sebaliknya, angin kencang terbentuk tepat di belakang kurcaci, tiba-tiba mempercepat serangannya sehingga kepalan batunya berada dalam jangkauan sebelum aku bisa berkedip. Bun cepat tetapi saya masih punya waktu untuk bereaksi, atau itulah yang saya pikirkan. Ketika saya mencoba mengangkat tangan saya untuk memblokir tangannya yang diperbesar, saya menemui perlawanan. Lagi-lagi, sensasi yang tak asing tentang tubuh saya yang terendam dalam cairan kental menyapu saya. Camus, sambil mempercepat gerakan Bun, juga meningkatkan tekanan udara di sekitar saya untuk memperlambat saya. Sebelum aku bisa melepaskan mantranya, wajahku bertemu dengan sentuhan penuh kasih dari tangan batu raksasa Bun. Visi saya menyala hitam untuk sepersekian detik dan saya menemukan diri saya di tanah dengan bentuk batu Bun yang hanya beberapa meter jauhnya. Mengabaikan dering tinggi di telingaku, aku memaksakan diriku untuk fokus. Roda gigi di pikiranku berputar ke arah overdrive dan aku mendapati diriku memikirkan celah-celah yang terbentuk di tanah setiap kali Bun bertanding. Setiap kali dia bertemu dengan serangan fisik, sebuah kawah terbentuk di bawah kakinya seolah-olah sebuah meteor bertabrakan. Pada awalnya, saya pikir itu adalah kekuatan mantra yang menyebabkan tanah runtuh di bawah Bun tapi saya tahu itu tidak sesederhana itu. Cobalah untuk memblokir ini, seru Bun, mengangkat lengan batu di udara. Batu yang membentuk kepalan lapis baja tebal bergeser dan mengejang seolah-olah akan hidup kembali. Lengan batu Bun segera berubah bentuk menjadi palu raksasa 2 kali ukurannya. Embusan angin menyelimuti palu saat hendak meluncur ke dalam diriku. Jika itu mengejutkan saya pasti sudah selesai. Kenangan kawah yang dibentuk Bun terus melintas di benakku ketika tiba-tiba diklik. Masih berbaring di tanah, aku mengangkat tangan tepat di jalur palu raksasa. Saya menambah tubuh saya tetapi tidak dengan cara protektif seperti biasanya. Alih-alih, saya membayangkan jalan terowongan yang menyerupai terowongan mana di dalam dan di luar tubuh saya. Aku melihat sedikit keraguan di wajah Bun, tetapi tidak ada cara baginya untuk menghentikan serangannya sekarang karena hanya beberapa senti dariku. Jika ini tidak berhasil, aku akan sangat kesakitan, pikirku. Palu itu memukul telapak tanganku seperti paku dan aku bisa merasakan seluruh tubuhku protes. Biasanya, jika aku mencoba untuk memblokir serangan yang kuat itu hanya dengan tangan, lenganku akan hancur, tetapi sebaliknya, tanah di bawahku mengambil kekuatan. Saya menemukan diri saya di epicentrum kawah seukuran kamar saya dengan tangan saya masih terentang. Lengan, pundak, tulang rusuk dan punggung saya terasa sakit, tetapi saya berhasil. Bun, masih mengenakan baju besinya dari batu, menatapku dengan tak percaya sampai senyum merayap di wajahnya yang berjanggut. Kau agak menakutkan, Jenderal. Aku menahan tawa, berusaha bangkit dari punggungku ketika rasa sakit muncul. Aku berbohong. Bukan hanya beberapa bagian tubuhku yang terasa sakit, itu adalah setiap serat tubuhku. Oh, kataku, akhirnya berhasil duduk. Bun membubarkan armor tanah dan mengulurkan tangan kekar. Rasanya sakit, bukan? Sangat, aku mengakui. Kau membuatnya tampak seperti tidak ada apa-apa. Yah, aku memiliki kontrol yang lebih baik atas teknik itu daripada kamu, dan aku tidak akan cukup bodoh untuk mencoba dan mengalihkan kekuatan serangan yang kuat di tempat pertama, jawab kurcaci itu. Dia mencoba mengangkang lenganku di atas bahunya, kecuali, kakiku dengan canggung menyeret ke tanah karena perbedaan tinggi kami. Ini, biar aku bantu, kata Camus sambil melayang ke tanah. Pembaruan mengangkatku hingga kakiku ketika Camus menundukkan kepalanya di bawah lenganku yang lain. Aku baru saja akan menggendong bocah itu seperti sang putri. Bun memberiku kedipan. Memutar mataku, aku bersandar pada Camus. Tinggalkan aku dengan bermartabat. Kau mengambil risiko, tapi kurasa itu sepadan. Camus mendengus, matanya masih menutupi bagian belakang poninya. Untuk saat ini, iya, tapi kita akan melihat bagaimana perasaan tubuhku tentang hal ini besok pagi. Aku mengerang, terlatih-tatih di samping peri. Adikku berlari ke arahku, pandangannya penuh perhatian. Apakah kamu baik-baik saja? Maksudku, aku tahu kamu kuat dan semuanya kecuali kawah besar yang baru saja kau buat. Petik 2. Emily, yang mengikuti di belakang kakakku, menyesuaikan kacamatanya saat dia mengintip di zona sparring. Untungnya kawah tidak mencapai dis di bawah tanah. Terima kasih atas perhatianmu, Ellie. Aku tersenyum lelah sebelum mengalihkan pandanganku ke asistenku yang berada di belakang. Aku seharusnya baik-baik saja, benar, Alanis? Matanya beralih ke rona warna-warni sesaat sebelum kembali ke warna aslinya. Guncangan mengganggu aliran mana Anda, yang merupakan penyebab rasa sakit internal Anda. Saya sarankan Anda beristirahat, Jenderal Arthur. Petik 2. Ide bagus, Bun setuju. Aku ingat upaya pertamaku dalam mencoba mantra pengalihan kekuatan. Kamu beruntung bisa lolos hanya dengan sedikit rasa sakit. Petik 2. Atau terampil, adikku menunjuk dengan puas.
Bun tertawa. Atau terampil. Hester dan Putri Katin sedang pergi mengunjungi Pangeran Curtis di Akademi Lanceler, Camus menyebutkan, dengan hati-hati menurunkanku. Oh, aku bisa membayangkan mata para calon ksatria yang berkeringat ketika mereka melihat sang putri. Emily menghela nafas. Aku seharusnya pergi bersamanya. Adikku mengangguk sedih. Saya juga. Saya mendengar dari teman saya bahwa banyak orang di sana tampan. Dan kencang. Petik 2. Eleanor, kamu baru berumur 12. Saya tergagap. Jangan, Eleanor, aku. Saya seorang wanita yang ingin tahu yang terisolasi dari dunia karena pengasuhan saya yang terhormat sebagai saudari yang paling berharga dari tombak termuda di benua ini. Dia mengeluh, menyeka air mata yang tidak ada. Emily tertawa terbahak-bahak sementara Alanis pun tampak geli ketika aku menatap adikku. Jangan terlalu protektif. Saya memiliki istri pertama ketika saya seusia dengan kakak Anda, Bun mendengus. Manusia dan kurcaci memiliki standar sosial yang berbeda untuk hal-hal semacam ini, aku memprotes. Oh, kau rasis, kakak. Adikku menggelengkan kepalanya dengan tidak setuju ketika Bun mencengkeram hatinya dalam keputusasaan pura-pura. Sementara itu, Camus dan Alanis tampak geli tetapi tampaknya tidak ada niat untuk mendukung saya. Iklan. Aku mendecakkan lidahku. Yah, Nyonya Eleanor, aku yakin anak-anak lelaki akan berbondong-bondong ke arahmu mengetahui bahwa saudaramu dapat memilih untuk menghapus mereka dari permukaan benua dengan jentikan jarinya. Wajah Eli memucat saat dia tersentak. Kamu tidak akan. Puas dengan reaksinya, saya hanya mengangkat bahu, membiarkan imajinasinya mengambil alih sebelum menuju ke ruang pelatihan. Saya mengambil tempat duduk di dinding yang dingin, menarik napas ketika saya melihat Emily dan saudara perempuan saya mengepak beberapa peralatan pelatihan sementara Bun sedang berbicara dengan Alanis. Camus duduk di sampingku. Adikmu adalah karakter yang tepat. Ya, aku terkekeh. Peritua itu menghela nafas. Kamu pasti khawatir tentang dia dengan perang yang sedang berlangsung. Dia dan orang tuaku adalah bagian besar dari mengapa aku menjadi bagian dari perang ini. Jawabku menatap dengan riang melihat adikku dan Emily tertawa di tengah-tengah percakapan mereka. Dapat dimengerti, jawab Camus. Melindungi orang-orang yang kamu cintai adalah motivator terbesar bagi prajurit yang berperang, tetapi itu juga kehilangan yang ingin kau lindungi yang menyebabkan prajurit menyimpang. Kedengarannya seperti berbicara dari pengalaman, kataku serius, mengalihkan pandanganku padanya. Cerita lama untuk waktu yang lain, tapi ya. Itulah alasan mengapa saya tetap mengasingkan diri begitu lama. Petik 2. Saya mengerjap, tapi Virion bilang kau kepala unit sekarang. Judul kosong. Setelah saya kehilangan istri dan visi saya selama perang terakhir, saya tidak punya niat untuk bertarung lagi, gumamnya. Sebelum ini, aku hanya memberikan masukan untuk kepala akting. Tunggu, visi Anda, saya ulangi, alis saya berkerut kebingungan. Camus mengangkat poni perak pirang untuk mengungkapkan dua mata tertutup dengan bekas luka bergerigi mengalir di kedua kelopak mata. Tahan, kamu bilang aku tidak bisa melihat ini sepanjang waktu. Aku berseru, tidak mampu mengalihkan pandanganku darinya. Terkejut, elf itu menyeringai, membiarkan poninya jatuh menutupi wajahnya. Tentu saja aku terkejut. Kami sudah berlatih selama beberapa minggu bersama dan tidak pernah sekalipun saya curiga. Maksud saya selain dari kecakapan tempur Anda, tingkah laku dan perilaku Anda tidak memberikan fakta bahwa Anda tidak bisa melihat. Petik 2. Aku masih bisa melihat, dia mengoreksi. Melihat dengan matamu adalah latihan yang sangat sederhana ketika kontrolmu terhadap angin membuatmu merasakan bahkan perubahan terkecil di sekitarmu. Aku menghela napas tajam, kagum. Setelah hening beberapa saat, saya bertanya, itukah yang kamu latih setelah pensiun? Pasti menghabiskan sebagian besar waktuku, ejeknya. Aku bertaruh, aku mengangguk, bertanya-tanya apakah dia bisa tahu apa yang aku lakukan. Pada levelku, merasakan gerakan di udara darimu mengangguk itu mudah, katanya seolah membaca pikiranku. Tapi aku tidak bisa melihat detail ekspresi, itu sebabnya aku diberitahu aku bisa dianggap kasar atau kasar. Aku mengerti, tidak ada pelesetan yang dimaksudkan, aku cepat-cepat mengoreksi. Jangan terlalu perhatian, saya sudah cukup cepat menerima itu, ia menepis. Saya ragu-ragu, apakah kamu pernah melewatkannya? Tentu saja dia akan melewatkannya, kamu tolol. Siapa yang tidak akan kehilangan memiliki indera mereka? Kadang-kadang, katanya ringan. Tetapi pada saat yang sama, fakta bahwa hal terakhir yang saya lihat dengan mata saya adalah istri saya memungkinkan saya untuk tetap utuh di dalam saya. Jangan menangis, Arthur. Jangan menangis. Itu menyedihkan tapi manis, kataku, berusaha keras agar suaraku tidak gemetar. Aku ingin sekali mendengar ceritamu. Anda masih muda, Jenderal Arthur. Tidak ada yang baik keluar dari mendengar cerita tragis ketika ada perang di depan Anda, jawab Camus, berdeham. Sekarang pergilah. Beristirahat dan kembali besok dengan pikiran segar. Petik 2. Hati-hati aku berdiri. Oke, sampai ketemu besok. Camus melambai langsung ke arahku, tidak ada tanda-tanda bahwa penglihatannya terganggu. Dan jika aku menciummu bahkan berpikir untuk bersikap santai padaku, sekarang setelah kamu tahu, aku akan menjatuhkanmu dengan keras. Jangan khawatir, kataku sambil menggelengkan kepala. Aku sebenarnya sedikit lebih takut padamu sekarang.
Bibir elf itu melengkung menjadi senyum puas. Baik. Adik perempuan saya dan ikatannya mengikuti Alanis dan Emily ke stasiun kerja artifiser di kastil setelah menyebutkan bahwa busurnya memerlukan beberapa perbaikan dan penyetelan yang bagus. Asisten pelatihan saya telah mengumpulkan catatan ekstensif setiap hari selama pelatihan tetapi menolak untuk membagikannya kepada saya. Alanis mengatakan bahwa pelatihan berjalan seperti yang dia rancang dan informasi lain yang dibagikan dengan saya mungkin menghalangi pelatihan saya pada saat ini. Dia berjanji untuk mengungkapkan temuannya tentang pertumbuhan aliran mana saya minggu depan, setelah lebih banyak data dari artefak Emily telah dikumpulkan. Berjalan menyusuri aula kosong selama malam yang mati akhir-akhir ini telah menjadi waktu bagi pikiranku untuk berkeliaran. Saya banyak berpikir tentang ingatan-ingatan tentang kehidupan masa lalu saya yang muncul kembali yang membuat saya berpikir lebih dalam tentang pertanyaan yang lebih besar tentang apa yang saya lakukan di dunia ini. Diri saya yang skeptis menolak untuk percaya bahwa semua ini adalah kebetulan, tetapi saya tidak punya cukup informasi untuk mengetahui bagaimana saya datang ke dunia atau dimensi ini. Saya tahu bahwa para Asura, terutama Lord Indrat, tahu lebih banyak tentang saya daripada yang dibagikannya, tetapi saya akan mendapatkan jawaban apapun darinya tanpa imbalan apapun. Saya memiliki harapan bahwa jika Dicaten keluar dari perang ini untuk menang, Lord Indrat akan lebih cenderung untuk berbagi wawasan tentang saya, tetapi itu hanya harapan. Cara yang lebih pasti untuk mendapatkan jawaban, dan juga alasan mengapa saya menolak untuk menerima artefak yang diberikan kepada tombak, adalah dengan melampaui tahap inti putih untuk membuka lebih banyak pesan yang ditinggalkan Sylvia padaku setelah kami berpisah. Semoga, mengeluarkan mana dari tanduk Uto akan mengarah pada terobosan saya ke panggung inti putih, saya pikir, ragu-ragu. Sylvie berada dalam kondisi koma dekat saat dia lapar mengeluarkan mana dari tanduknya. Awalnya saya khawatir, tetapi saya bisa merasakan pikirannya yang tenang melalui transmisi mental. Membuka kunci dan membuka pintu ke kamar saya mendapati diri saya mempertanyakan garis pemikiran saya sebelumnya. Sylvie, atau lebih tepatnya bayangannya, bersinar dalam cahaya obsidian. Namun, yang mengejutkan saya adalah wujudnya berubah tak menentu. Sayapnya tumbuh dan menyusut tiba-tiba sementara ekornya kejang sebelum berkontraksi. Tungkai kecil Sylvie memanjang sementara cakar menjulur menjadi sesuatu yang samar-samar menyerupai tangan. Es Sylvie. Aku bergumam, tidak yakin apakah akan mencoba memeluknya atau menjaga jarak. Setelah apa yang tampak seperti 1 jam, perubahan tak menentu di tubuh ikatan saya melambat sebelum secara bertahap bergeser kembali ke bentuk vulpinnya. Sambil menahan napas, aku menunggu Sylvie melakukan sesuatu, apa saja. Saat itu, matanya terbuka untuk mengungkapkan 2 bola topas bening. Sambil menghela napas dalam-dalam, Sylvie memiringkan kepalanya. Arthur, apa yang salah? Dengan saya bertanya. Tidak ada. Apakah kamu baik-baik saja? Maksud kamu apa? Jawabnya, jelas bingung. Kamu, tubuhmu berubah. Saya bergerak dengan tangan saya, tidak mampu membentuk gambaran akurat tentang apa yang saya saksikan. Aku baik-baik saja, dia menolak. Aku benar-benar merasa sangat baik. Mana dalam tanduk ini benar-benar kuat. Petik 2. Aku menggaruk kepalaku. Yah, setidaknya kamu membuat beberapa kemajuan. Aku kesulitan menyerap mana. Petik 2. Betulkah? Mana telah mengalir di dalam diriku secara alami, hampir seperti itu mana milikku sendiri. Petik 2. Saya bingung oleh perbedaan antara kemajuan Sylvie dan kemajuan saya, tetapi kelelahan saya mengalahkan gagasan untuk menyelidiki lebih dalam tentang itu. Baiklah, cobalah dan beristirahatlah. Ikatan saya menggelengkan kepala kecilnya. Tidak dibutuhkan. Aku bisa bertahan dengan lebih sedikit jam tidur daripada yang lebih sedikit, lebih dari itu sambil menyerap mana ini sebenarnya. Petik 2. Saya jatuh telentang di tempat tidur. Yah, ini lebih rendah membutuhkan tidurnya. Saya curiga saya bahkan tidak akan bisa kembali ke kamar Tommy selama beberapa minggu ke depan untuk pelatihan, jadi saya perlu menikmati perasaan tempat tidur ini selagi bisa. Petik 2. Aku bisa merasakan bahwa latihanmu berjalan baik, kata ikatanku. Aku bisa merasakan tingkat kekuatanmu meningkat dengan mantap. Dengan pelatihan saya yang semakin maju, saya seharusnya bisa mengenai kor putih segera jika saya bisa mengekstrak mana dari tanduk Uto, gumamku mengantuk. Bagus sekali, jawab Sylvie, suaranya yang jernih membuatku tertidur. Istirahatlah. Kamu, juga, aku berhasil berkata sebelum tertidur.